Salam sejahtera, ketemu lagi dengan saya Alpen. Kali ini saya akan coba menjelaskan materi Kerajaan Mataram Islam. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari materi atau video saya sebelumnya, membahas tentang kerajaan di Pulau Jawa, kerajaan Islam yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Nah, kita akan membahas Kerajaan Mataram Islam kali ini. Selamat mengikuti. Kita masuk konsep materi kita dan juga tujuan pembelajaran ini. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian akan mampu menganalisis letak geografis dari Kerajaan Mataram itu sendiri. Dan yang kedua, kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan juga apa saja faktor penyebab punya kerajaan daripada Mataram Islam itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi topik ataupun peta konsep daripada materi kita kali ini ya. Nah, jadi yang pertama nanti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke letak geografis. Nah, letak geografis daripada kerajaan Mataram ini dapat kalian perhatikan. Ini dia, ya. Oke. Nah, jadi kerajaan Mataram Islam itu terletak di Jawa Tengah, ya, di Jawa Tengah bagian selatannya ya, nak ya, bagian selatannya. Tapi walaupun seperti itu, wilayah kekuasaan kerajaan Mataram ini nanti sampai ke Jawa Barat dan juga sampai ke Jawa Timur ya, nak ya, sampai ke Kediri, Surabaya. Nah, saya rasa itu kita lanjut. Kita akan membahas tentang kehidupan politik ya. Kita akan membahas kehidupan politik daripada kerajaan-kerajaan ini. Nah, yang pertama ada kerajaan Sutawijaya ya. Nah, Sutawijaya. Nah, ini dia. Nah, gelarnya itu diberi nama Penembahan Senopati. Nah, jadi pada masa pemerintahan Senopati ini, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram itu semakin luas. Surabaya, Madiun artinya sudah sampai ke Jawa Timur ya. Nah, itu dia. Kemudian raja yang kedua itulah Mas Jolang. Nah, Mas Jolang ini juga mampu memperluas wilayah kekuasaan Mataram Islam itu sampai ke Jawa Timur juga ya, nak ya. Nah, kita masuk raja yang terkenal yaitu raja yang ketiga, namanya itu adalah Sultan Agung. Nah, ini yang paling terkenal karena pada masa pemerintahnya kerajaan Mataram itu mencapai puncak kejayaannya ya, di mana rakyat Mataram itu sejahtera ya. Nah, kemudian ini sebagai seorang pemberani karena dia pernah melakukan perlawanan terhadap VOC Belanda di Batavia, walaupun hasilnya itu adalah gagal. Cuman ini perlu juga saya sampaikan apa faktor kegagalan daripada Sultan Agung menyerang VOC di Batavia ya. Nah, yang pertama tentu karena adanya nanti pasukan daripada Sultan Agung berkhianat ya. Nah, dia membocorkan rahasia kepada VOC Belanda. Oleh sebab itu nanti cadangan atau gudang makanan daripada mereka ini itu dibakar habis oleh VOC Belanda sehingga pasukan daripada si Sultan Agung itu hangus terbakar dan pasukannya mati kelaparan semua ya. Nah, jadi pertempuran pun dimenangkan oleh Belanda. Nah, selain itu juga nanti banyak hal kebijakan yang dilakukan di Kerajaan Mataram, misalnya menciptakan sastra gending, menciptakan kalender Jawa ya, nak ya. Oke. Nah, jadi atas jasa-jasanya itu maka dia mendapat pahlawan nasional ya, nak ya. Di tahun 1975 berdasarkan SK Presiden nomor 106. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Kita masuk Amengkurat I. Pada masa Amengkurat I ini, bahwa kerajaan Mataram ini mulai goyang. Kenapa mulai goyang? Karena Amengkurat I ini bekerjasama dengan si VOC ya. Dia bekerjasama dengan VOC Belanda karena VOC memberikan iming-iming. Nah, tetapi tujuan daripada VOC sebenarnya adalah ingin memecah belah daripada kerajaan Mataram. Karena kerajaan Mataram itu merupakan kerajaan yang kuat dan besar ya. Nah, itu dia. Nah, seperti apa? Ini nanti kerajaan Amengkurat I ini akan dilanjutkan oleh Amengkurat II. Nah, disinilah dia di pemerintahan Amengkurat II ini, kerajaan Mataram ini mengalami perpecahan ya. Ini dia. Bagaimana Mataram itu kemudian terpecah? Nah, di sini VOC membuat sebuah perjanjian Janti tahun 1755. Nah, adapun isi daripada perjanjian Janti ada dua, yaitu yang pertama bahwa kerajaan Mataram dibagi dua ya, dibagi dua. Nah, ini dia. Oke.
Nah, kalau sekarang sebenarnya Yogyakarta ya, baru Surakarta. Tetapi tahun 1757 bulan POC juga kurang puas. Nah, Surakarta ini dibagi lagi menjadi dua, ya, ini dia. Kemudian tahun 1913 Yogyakarta dibagi lagi menjadi dua, ini dia. Nah, artinya bahwa kerajaan Mataram ini dipecah belah oleh POC Belanda. Apa maksud Belanda di situ? Ingin meruntuhkan kerajaan ini supaya wilayah kita itu semakin gampang untuk dikuasai ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan hal inilah yang menyebabkan kerajaan Mataram mengalami keruntuhan. Oke, paham ya? Iya. Kita lanjut. Kita masuk ke kehidupan ekonomi dan juga kehidupan sosial daripada kerajaan Mataram. Kehidupan ekonominya itu tentu bergerak di bidang agraris. Kenapa? Jadi kata kuncinya bidang agraris ya. Kenapa? Karena Jawa Tengah, kerajaan Mataram terletak di Jawa Tengah, di pedalaman, maka mereka bertani. Tapi kalau yang di pesisir utara Jawa itu adalah sebagai pelaut, gitu ya. Nah, kehidupan sosial tentu berdasarkan hukum Islam dan norma-norma lain masih ada yang berlaku. Oke, saya rasa itu kita lanjut hasil kebudayaan. Adapun hasil kebudayaan yang pertama itulah upacara grebek ya. Nah, ini dilakukan setiap sekali dalam 1 tahun ya. Nah, oke. Kita lanjut. Ada Masjid Mataram. Ada juga sastra gending. Dan ada juga kalender Jawa. Nah, ini peninggalan-peninggalan yang dapat kita amati saat ini ya dan dipergunakan. Oke, saya rasa cukup materi kita kali ini. Sebelumnya saya kasih yang namanya apa? Saya kasih tugas ya. Nah, adapun tujuan tugas ini supaya nanti anak-anakku bisa memahami apa saja yang saya terangkan di atas ya. Oke. Nah, oke, soal yang pertama, jelaskan letak geografis kerajaan. Oke, yang pertama nanti jelaskan letak geografis kerajaan Mataram Islam, ya. Yang kedua, oke, adapun nanti soal ada 5, jelaskan letak geografis daripada Mataram itu, kemudian jelaskan kehidupan politik Mataram.